ketika dia dalam kondisi berada di atas tunggangannya, di ardil falah, di hamparan pada pasir yang luas, fanfalatat minhu, kemudian ya tunggangan itu pucul, lepas. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas tunggangan itu ada bekalnya, ada makanan dan minumnya. Fa'ayisa minha, kemudian dia pun putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, lalu dia menemukan satu pohon dan bersandar di bawah naungannya. Jadi duduk istirahat di bawah naungan pohon tersebut. Wa qad ayisa min rahilati, dia sudah putus asa akan tunggangannya itu. Fabaina ma huwa kadzalik idza huwa biha, ketika dalam kondisi seperti itu, maka timbangannya kembali. Qa'imatun 'indahu, berdiri di sampingnya. A'akhadha bi khitamiha, lantas ia memegang tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia dalam kondisi sangat-sangat bergembira berkata, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nabi mengatakan akhta'a min syiddatil farah, dia salah ucap karena sangat bergembira. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat gembira. Gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari kegembiraan seseorang yang hampir mati kemudian hidup lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira terhadap taubatnya seorang hamba. Dan kegembiraan ini Rasulullah SAW gambarkan lebih berbunga-bunga, mungkin tidak berbunga-bunga ya, lebih berkebun-kebun, lebih besar gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan gembiranya manusia saat dia sudah putus asa akan hidupnya. Diceritakan oleh Rasulullah sebagai analogi, sebagai kiasan, sebagai gambaran. Dan ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Masyhur Hasan bin Salman, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bolehnya memberikan cerita-cerita gambaran. Yang mana cerita gambaran itu nyata atau tidak. Namanya gambaran, ilustrasi itu seringkali tidak nyata. Dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Cerita-cerita ilustrasi dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman itu diperbolehkan. Termasuk yang mengucapkannya adalah Syekh Masyhur Hasan bin Salman dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi SAW memberikan cerita gambaran. Ada seseorang yang dia itu sedang berada di negeri asing berantah. Artinya di situ tidak dia ketahui tempatnya di mana. Dan Nabi sebutkan ardil falah, hamparan yang luas. Kalau disebutkan tempatnya, namanya, berarti kan itu ya, ada orangnya, ada sumber daya alamnya di situ. Ardil falah artinya adalah tanah yang lapang, yang luas, tidak ada orang. Kemudian dia terpeleset dari tunggangannya, dan tunggangannya itu lari. Sedangkan tunggangannya itu membawa bekal, makanan dan minumannya. Lantas dia pun putus asa. Bagian ulama mengatakan dia putus asa dari kehidupannya. Allah Ta'ala alam, di sana ada riwayat bukan Aisyah ala rahilatihi, tapi Aisyah ala hayatihi. Dia sudah putus asa terhadap hidupnya. Lantas kemudian tunggangannya itu kembali dengan perbendaharaan yang lengkap, dengan bekal-bekal yang lengkap. Tentunya orang ini bahagia, sangat-sangat bahagia, sampai saking bahagianya dia salah ucap. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
Nabi SAW katakan bahwasannya gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih daripada gembiranya orang ini. Poin yang bisa kita ambil terkait dengan pembahasan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harapan. Agama Islam ini adalah agama yang memberikan harapan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Orang yang bunuh diri, orang yang akhirnya terjerumus pada kemaksiatan, bertambah parah kemaksiatannya, itu adalah karena sudah hilang harapannya. Dan Islam itu datang membawa harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan harapan itu dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ada hamba-hambanya yang datang kepada Allah dan bertobat. Kita bisa ambil contoh saat kita melakukan kesalahan di hadapan orang yang lebih tinggi. Mungkin kita bekerja dengan orang lain, kemudian kita melakukan kesalahan dengan bos itu, dengan bos kita. Tentunya kita akan tutupi kesalahan kita. Kenapa? Takut dimarahi, takut dipotong gaji, takut dipecat. Begitu juga ketika ada anak melakukan kesalahan, pecahin kaca cermin atau jendela saat dia main bola di depan rumahnya. Dia nggak berani ketemu bapaknya. Kenapa? Karena takut dimarahi. Seseorang itu seperti yang tadi kita sebutkan oleh psikolog tahun kapan itu, tahun 1300-an, yang bernama Otto Rank. Dia mengatakan bahwa yang namanya masalah kejiwaan yang biasa dihinggapi orang-orang zaman itu adalah dihantui dosa masa lalunya. Kemudian itulah yang membuat mereka bersedih, down, pengen bunuh diri dan yang lain sebagainya. Dia mengadukan itu kepada psikolog pada saat itu, abad-abad tahun-tahun awal tahun abad ke-20, itu orang sudah nggak percaya lagi sama gereja. Orang sudah tidak percaya dengan gereja, sehingga mereka mendatangi ahli kejiwaan, dokter-dokter. Nah, beliau mengatakan, atau dia mengatakan bahwa masalah manusia itu salah satunya ya karena sudah tidak punya harapan hidup lagi. Karena dihantui kesalahan-kesalahan masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senang, bergembira, berbahagia terhadap hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang terhadap hamba-hambanya yang bertobat, cinta pada hamba-hambanya yang bertobat. Maka ini adalah dorongan kepada kita semua. Saat kita melakukan kesalahan, kita kembali kepada Allah, itu justru membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Bukan berarti bergembira saya ubah menjadi ridho, ya. Karena sebagian orang Asy'ariyah mengatakan farah di sini artinya ridho. Allah bergembira dan Allah ridho terhadap taubatnya seorang hamba. Kemudian latifah yang di sini bisa kita ambil disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah Allah Subhanahu wa taala sangat cepat dalam merespon taubatnya hamba. Itu diambil, isyarah ini diambil dari sifat yang dilakukan oleh orang yang sudah bertemu dengan kendaraannya tadi. Ketika ada kendaraan itu tiba di sampingnya, fa'akhadha bi khitamiha, langsung sekonyong-konyong. Seketika langsung dia pegang tali kekang kudanya ini. Karena cerita ini masih dalam alur bagaimana cepat, bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat apa yang ada pada kondisi orang tadi sangat bergembira. Di situ juga terdapat cepatnya respon orang ini,
saat terjadi atau saat tibanya kuda itu di sampingnya, dia sangat cepat responnya. Dia nggak marah-marah dulu, dia nggak nangis dulu, tapi cepat dipegang oleh anak kuda itu atau tali pegang kuda itu saking gembiranya. Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih cepat responnya terhadap orang yang bertaubat. Dan ini sebagaimana yang kita tadi telah dengar, kita telah baca bersama di surah Al-Qasas Al-Anbiya ayat yang ke-89, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika Yunus alaihi salam bertaubat, mengakui dosanya, bermunajat kepada Allah azza wa jalla, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu, menggunakan lafaz fa. Huruf fa ini memiliki arti apa? Langsung. Memiliki arti lantas. Seketika itu. Inilah betapa cepatnya Allah saat merespon apa? Hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang ada pada surah Nuh. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini adalah syaratnya, jawabnya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ada syarat, maka langsung ada jawabnya. Ketika syarat itu terpenuhi, maka jazanya, balasannya itu terpenuhi. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, sampai akhir. Ini menunjukkan betapa respon yang cepat dari Allah Subhanahu wa taala terkait permasalahan-permasalahan hambanya saat ia bertobat. Maka tidak jarang saat kita itu bertobat, kita kembali kepada Allah dengan sholat. Itu perkara-perkara yang kita lupakan, itu sekonyong-konyong kita ingat. Padahal kita nggak berusaha untuk mengingat-ingat. Kalau kita telah lupa menaruh kunci, tiba waktu adzan, kita sholat, tiba-tiba kita ingat. Nah, saat kita sholat itu kan kita sedang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi poinnya di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senang, gembira terhadap tobatnya seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala merespon dengan cepat. Allah Subhanahu wa taala merespon dengan cepat permintaan ampun seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi keburukannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, memeliharanya dari efek buruk dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl, "Walau yu'akhirullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau seandainya Allah langsung menghukum hambanya seketika saat ia melaksanakan atau melakukan kezaliman itu, tentunya di bumi ini tidak akan ada yang tersisa. Ini adalah efek buruk dari dosa. Efek buruk dari dosa itu akan memberikan pengaruh keburukan pada lahiriah kita. Allah katakan, kalau seandainya Allah langsung menghukum orang yang berbuat zalim, dalam konteks ini konteks kesyirikan, maka tidak akan ada yang bisa hidup di muka bumi. Nah, ini menunjukkan bagaimana amarah dan murkanya Allah terhadap dosa kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ketika seorang hamba itu bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan jaga dia. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba karena sebab taubatnya itu, Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cepat, bagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis qudsi, wa man atani wa in atani yamshi ataituhu harwalah.
andaikan hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Inilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, dan respon yang cepat dari Allah saat kita mengakui kesalahan kita, saat kita kembali menuju Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat bergembira. Allah akan memberikan kita keridhaan dan Allah akan menyelamatkan kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah cara kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita manfaat dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kali barangkali untuk terkait apa yang terjadi di sana gitu, itu jangan sampai zahirnya terjadi perpecahan seperti ini. Karena ada sholat di sini, ada sholat, kecuali kalau kita sudah iqamatul hujjah, sudah datang, sampaikan, dan kita benar-benar ngerti dengan jelas bahwa orang ini pengucapannya salah. Andaikan toh itu salah, kesalahan yang tidak disengaja, itu kan sebenarnya masih mendapatkan uzur. Tapi sudah belum kita mengetahui itu. Kalau kita belum tahu, masih belum, ini perbuatan yang dibangun tidak dengan ilmu. Kita sampaikan atau kita tabayun jelasnya seperti apa. Kalau memang dia tidak mau berubah, baru kita mengambil sikap. Kalau ternyata dia bisa menerima kebaikan, kita doakan bisa berubah. Kalau seperti ini belum terjadi iqamatul hujjah atau belum tabayun, khawatirnya kita hanya menduga saja dan mengambil sikap berdasarkan waham saja, belum sampai ke ranah zon. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan dari Bapak maupun Ibu terkait pelajaran malam hari ini. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, dengan sifatnya Rasulullah itu seperti beri waktu malamnya menekan Rasulullah, seperti beri waktu malamnya menekan Rasulullah. Apakah ini benar? Dan ada ya, ini apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, dan yang selanjutnya innaka antat tawwabur rahim, ini adalah lafaz yang warid dari Nabi, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sering disalahpahami dikhususkan pada setelah sholat duha, kemudian diberi judul atau diberi keyakinan bahwa ini adalah amalan setelah syuruk atau setelah duha. Ini kurang tepat. Ya. Tapi yang benar adalah ini termasuk di antara lafaz yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan saat beliau beristighfar atau mengucapkan wirid. Istighfarnya itu dengan lafaz Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di antara lafaz yang lain ada astagfirullah
wa atubu ilaih. Di sana ada lafaz yang lain, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun pengkhususannya pada sholat duha atau sholat syuruk, maka ini yang tidak tepat, kurang tepat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa doa lafaz tadi Rabbighfirli wa tub alayya ini umum. Lebih cocoknya adalah ini merupakan salah satu lafaz zikir istighfar yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Kemudian sebagai tambahan, para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan seorang hamba memilih lafaz istighfar itu yang paling mengena. Kalau misalnya dia tidak mengena saat tidak masuk dalam hatinya saat dengan model astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku meminta ampunan dan aku bertaubat, maka dia dianjurkan untuk menggunakan model doa dengan lafaz perintah Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan terima tobatku. Ketika dia lebih mengena saat bermunajat astagfirullah wa atubu ilaih, maka dia dianjurkan untuk menggunakan lafaz munajat astagfirullah wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu begitu juga dengan lafaz-lafaz saat seseorang sholat, maka dia pilih mana yang paling mengena di dalam hatinya saat dia sholat, mana yang lebih membuat dirinya terasa hidup hatinya. Sekali ketika seseorang itu sholat, ya, membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu lebih mengena, maka dianjurkan dia membaca doa itu. Akan tapi ketika dia ingin benar-benar memuji Allah, maka doa yang utama adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bagian ulama ada yang mengatakan bahwa ketika itu datang bermacam-macam, maka utamanya adalah di seling-seling. Satu kali membaca yang ini dan suatu kali membaca yang itu. Nah, begitu juga dalam istighfar. Nah, itu gambaran dan pandangan para ulama terkait lafaz-lafaz doa, zikir, wirid yang bermacam-macam. Wallahu a'lamu bishawab. Termasuk di sholat. Setelah sholat itu istighfar yang sesuai yang mana? Itu semua istighfar yang warid dari Nabi itu sesuai. Ketika seseorang membaca astagfirullah, 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 maka itu sesuai. Kemudian ketika seseorang itu membaca astagfirullah wa atubu ilaih, itu sesuai. Ketika seseorang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sesuai. Karena lafaznya umum. Istighfar salasan. Nabi istighfar 3 kali. Tanpa disebutkan secara terperinci, secara khusus istighfarnya yang mana. Baru kemudian para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih afdol. Mana yang afdol? Apakah istighfar saja astagfirullah, ataukah astagfirullah wa atubu ilaih, ataukah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini yang terjadi silang pendapat di situ. Tetapi silang pendapatnya bukan mana yang sesuai, karena seluruh istighfar selama itu warid dari Nabi, maka itu sesuai karena lafaznya umum. Kemudian mereka berselisihnya adalah pada mana yang lebih afdol, mana yang lebih sesuai, mana yang lebih utama. Kalau dalam mazhab, literasi mazhab Imam Ahmad, maka yang lebih utama, yang lengkap, yang mengandung antara istighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Di sini masalahnya luas, permasalahan luas. Selama seseorang beristighfar dengan istighfar yang warid dari Nabi, maka itu sudah sesuai. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau berdoa ini
kuliner. Allahumma hasibni kita rezeki. Oke. Ayat doa itu ada yang maurud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang terdapat dalam Al-Quran, dan ada yang terdapat dari apa-apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman. Maka yang utama itu dikerjakan semuanya. Jika ada doa maulud dari Nabi, nah itu kita kerjakan. Itu lebih utama daripada kita membuat doa sendiri. Kemudian doa yang ada di dalam Al-Quran itu lebih utama untuk kita kerjakan daripada kita berdoa dengan doa buatan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan doa yang terinspirasi dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Ini kan doa Allahumma hasibni hisaban yasira, ini terinspirasi dari lafaz fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Quran, itu ketika ada ayat-ayat tentang surga dan neraka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kalau ada ayat tentang surga, maka Nabi berdoa untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kalau ada ayat yang berkaitan dengan neraka, maka Nabi berdoa untuk dijauhkan dari neraka. Nah, dari situ beberapa ulama mengatakan bahwa boleh berdoa dengan yang terinspirasi dari istilahnya itu beriktibas, mengutip dari lafaz Al-Quran, termasuk barangkali mungkin kita berdoa dengan Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian ketika kita pengen anak-anak kita baik, kita terinspirasi dari yang ada di surah Maryam itu, Allahumma ja'alhum abroron la ashqiya abroron la jabarin, itu tidak masalah, dengan syarat tidak diyakini itu doa yang memiliki keutamaan tertentu dan harus seperti itu atau sunnahnya seperti itu, tidak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lebih dalam masalah doa ini babnya umum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka aku akan berikan. Baik, tapi terutama adalah doa-doa yang makfur, itu yang dibaca. Terinspirasi dengan Al-Quran, terinspirasi dari hadis. Contoh terinspirasi dari hadis itu adalah doa yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu doa khusus buat Abdullah Ibnu Abbas. Ya Allah, pahamkan dia takwil Al-Quran dan pahamkan dia urusan agama. Nah, itu diperbolehkan kita berdoa dengan doa seperti itu, dan kita ganti domirnya Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Tapi dengan syarat tidak diyakini bahwa itu doa memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena sabab urut doa itu khusus untuk Abdullah bin Abbas. Contoh doa untuk Anas bin Malik, Allahumma saya lupa, wa kaffir amwalahu, Allahumma tawil umurahu wa kaffir amwalahu, atau seperti apa itu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Kemudian doa itu mujarab. Dia wafat saat usianya itu lebih dari 100 tahun. Kemudian dia punya harta yang begitu banyak. Bahkan disebutkan dia memiliki istana. Anas bin Malik itu punya istana disebut dengan Qasru Anas, istananya Anas. Dan bunganya
bunga mawar yang ada di kebunnya Anas bin Malik itu tercium dari jarak beberapa meter. Nah, itu doa khusus Nabi untuk Anas. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah anaknya dan hartanya. Boleh nggak kita pakai doa itu untuk kita? Boleh kita baca doa itu, tapi dengan tidak diyakini doa itu memiliki fadilah khusus untuk kita. Karena doa itu khusus sabab urutnya adalah untuk Anas bin Malik. Itu keterangan para ulama terkait doa-doa yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbolehkan, tapi tidak diyakini kekhususannya dan keutamaannya. Hanya kita berdoa dengan doa itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barangkali ini cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.